Rekam. Sip, dah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan tatap maya tentang persiapan aksi nyata selama 2JP nantinya ke depannya. Dan tidak pula selawat bersalam buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya tanpa ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kakak Muhajir. Kepada Kakak Muhajir kita persilahkan. Halo, ada Kak Muhajir? Halo Kak Joko, bisa pimpin doa Kak Joko? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan penambahan ilmu bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Joko. Nah, izin Kakak saya share dulu. Muncul Kak? Muncul Kak? Oke, makasih Kak Joko. Makasih Kak Ferry. Oke Kak, kita hari ini telah masuk ke tahap aksi nyata, yaitu praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu program pengembangan kompetensi guru dan pendidikan seni olahraga dan kesehatan. Dan hari ini modul kita telah dikatakan selesai 1.1 sampai 2.6 terakhir tentang itu adalah asesmen autentik. Yang kita bahas hari ini adalah kita mempersiapkan untuk aksi nyata kita nantinya selama lebih kurang 10 hari ke depan ini. Kakak mempersiapkannya. Setelah itu mengupload ke LMS. Sembari itu kita lanjut kakak. Ini udah salam bahagia tadi, udah. Coba kakak-kakak tenangkan hatinya dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar dan munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Sekarang kakak-kakak tutup mata, terus anggap tidak ada masalah, tenangkan pikiran kakak. Setelah itu nanti kita buka mata kita bersama-sama, kita tenangkan perasaan kita dulu. Oke, bisa kakak? Bisa kak? Kasih jempolnya kak. Oke, sip. Yuk sama-sama kita tutup mata kita. Yuk mulai.
Oke, Kak. Nanti terlalu lama tertidur pula. Oke, silakan dibuka matanya Kakak. Nah, bagaimana perasaan Kakak sekarang? Boleh dibuat di kolom chat, silakan Kakak. Bagaimana perasaannya sekarang hari ini? Dalam pembelajaran hari ini, Kak. Ada? Silakan Kak, dibuat di kolom chat. Bagaimana perasaannya dalam pembelajaran hari ini? Ayo. Kak Ramadhani berapa? Oke, senang. Alhamdulillah Kak Ferry. Yang lain gimana Kak? Senang hari ini, yang lain? Walaupun dalam keadaan bekerja tetap semangat ya Kak Mul ya. Kak Mul tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya Kakak. Nah, doa telah kita lakukan. Ini kesepakatan bersama kita. Senang, makasih Kak Mul. Ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, yaitu dalam jaringan, ya Kakak ya. Berikutnya Kakak, kita hari ini merefleksi koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata kita. Oke, hari ini kita lebih banyak diskusinya, mempersiapkan aksi nyata kita bersama nantinya. Berikutnya Kakak, nah ini refleksi koneksi. Sebelum kita masuk, kita bermain sebentar dulu Kakak, ice breaking kita dulu sebelum kita jauh membahasnya, biar lebih enjoy. Oke, saya coba Kakak akan mengelilingi dunia hari ini. Bagaimana sih mengelilingi dunia itu? Seperti apa dunia? Nah, ini permainan ya Kak ya. Nanti clue-nya adalah keliling dunia. Bagaimana clue-nya nanti kamu aja. Ini udah pernah kita praktekkan. Coba kita apakan lagi. Kita tampilkan lagi, mudah-mudahan masih ingat sama Kakak. Nah, hari ini saya berada di Dubai. Satu hari, besoknya lagi, saya berada di Uruguay. Di Uruguay. 2 hari lagi, saya kira-kira berada di mana Kakak? Ayo. Ada yang tahu? Di negara mana saya kira? Hari ini saya di Dubai. Besoknya lagi, saya berada di Uruguay. 2 hari ke depan, saya berada di mana? Dubai. Oke, terima kasih Kak Ferry. Kak Muhajir silahkan dibuat juga di kolom chat, silahkan digunakan kolom chatnya. Arab. Yang lain? 2 hari lagi di mana? Ya, ini clue-nya udah dapat sama Kak Muhajir nih. Nah, sedikit lagi. Nah. Oke, Uruguay. Kak Joko lagi pening katanya. Oke, sip. Oke. Oke. Hari ini saya di Indonesia. Hari ini saya di Indonesia, Amerika. Ya, hari ini saya di Indonesia. Nih, hari ini saya di Indonesia. Ini hari Sabtu. Di hari Minggunya saya berada di mana, Kakak? Ini hari Sabtunya saya di Indonesia. Hari Minggunya berada di mana saya, Kakak? Silahkan dibuat di kolom chat. Nepal, Kak Maja. Ini hari Sabtu saya berada di Indonesia. Hari Minggunya saya berada di mana? Jerman, Kak Mul, terima kasih.
Kakak yang lain gimana? Ayo, kakak yang lain. Gimana kakak? Ayo, kakak yang lain. Netherlands. Oke, sip. Oke, belum lagi. Nah, hari ini saya berada di Arab. Hari ini saya berada di Arab. Satu hari sebelum ke Arab, saya berada di mana? Satu hari sebelum ke Arab, saya berada di mana, kakak? Ayo. Satu hari penginapan. Iya, penginapan bintang ya. Nah, yang lain gimana, kakak? Oke? Clue-nya kira-kira di mana, Kak Muaja? Dapat clue-nya, Kak Muaja? Ayo. Huruf. Iya, huruf apa? Huruf apa, Kak Muaja? Huruf apa kira-kira? Dunia. Keliling dunia. Oke. Hurufnya adalah dunia, kata kuncinya. Oke, kakak, itu apa kita refleksi sedikit biar tidak ngantuk kita. Oke, kakak, agenda kita sesi ini adalah refleksi koneksi antar materi. Yang pertamanya adalah refleksi koneksi antar materi, yaitu dari materi kita apa aja, kakak? Masih ingat materi kita dari 1.1 sampai 2.6, masih ingat? Berikan jempolnya, kakak. Kalau masih ingat, berikan jempolnya, kakak. Silakan, kak. Berikan jempolnya. Masih ingat materi kita yang selama ini modul? Masih. Terima kasih, Kak Ferry. Udah. Berikutnya yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata dan pengantar tugas, dan penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar pendidikan yang berpusat pada peserta didik, dan penilaian dan lini masa, itu selama 20 menit. Berikutnya adalah dialog dan tanya jawab selama 7 menit. Dan berikutnya adalah penutup. Nah, oke, kakak, kita lanjut. Ini refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, nanti kakak merefleksi, mengingat kembali lagi bagaimana pembelajaran kita yang lampau dan bagaimana kita hendak menerapkan ini di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ini dia, kakak. Nah, nanti kita gunakan kolom chat. Silakan kakak menjawab di kolom chat atau raise hand langsung. Saya kasih waktunya. Kita habis ini langsung mempresentasikan. Waktunya adalah 3 menit untuk kakak-kakak untuk menjawabnya dan 2 menit untuk menjelaskannya. Ya, Kak ya, sepakat ya, Kak ya? Oke, Kak. Kasih jempolnya, Kak. Oke. Silakan kakak mulai. Yuk. Sip. Jelas ya, Kak ya? Slide-nya jelas, Kak ya? Saya bacakan, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Berikutnya, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, sip. Ya, kita mulai dari sekarang, Kak. Waktunya 3 menit untuk menjawab dan 2 menit untuk menjelaskan. Yuk, mulai, Kak. Silakan digunakan kolom chat, Kak. Silakan digunakan kolom chat, Kak ya.
Oke, siap Kak Fajar Sidik. Terima kasih jawabannya. Silakan kakak yang lain. Tinggal 1 menit lagi kakak. Baru 1 orang yang menjawab. Oke, terima kasih Kak Ferry. Oke, baru 2. Kakak yang lain ada? Oke, Kak Fajar Sidik, bisa dijelaskan Kak Fajar Sidik? Silakan Kak Fajar Sidik. Semua aset ya Kak Ferry, intinya semua aset Kak Fajar Sidik adalah berperan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Guru berperan dalam membentuk pengembangan kepribadian siswa yang secara efektif. Ya, oke, ini semua aset ya. Kakak yang lain gimana? Silakan Kak. Bisa dijelaskan Kak Ferry? Halo, Kak Ferry ada? Ya Kak, Bisa dijelaskan? ya. Baiklah, saya akan coba menjelaskan pendapat saya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Menurut saya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif ialah keterampilan mengajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan semua aset yang tersedia di lingkungan sekolah. Mengapa di situ saya buat aset? Karena Ya. mungkin di sekolah saya kalau materi pelajaran PJOK pasti berbenturan dengan aset. Yang pertama sarana dan prasarana. Jadi seandainya kalau tidak kita akali, tidak kita modifikasi, tentulah materi itu tidak akan berjalan. Mungkin sekian Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dengan mencari ini ya Kak Ferry ya? Apa Kak Ferry? Iya Kak, siap. Keselamatan, Oh, keselamatan Kak. betul. Untuk mencapai ini berarti ada asetnya ya. Oke. Terima kasih Kak Ferry. Kakak yang lain? Oke, kalau tidak ada kita aduk ini. Nah, kita mainkan goncangan. Ya, saya ambil satu. Oke, nama siapa yang muncul ini? Fajar Sidik. Fajar Sidik ada? Silakan Kak Fajar. Halo, ada Kak Fajarnya? Oke. Panggilan kedua. Ada Kak Fajar? Ada. Panggilan ketiga. Ada Kak Fajarnya? Oke. Kita lanjut Kak. Ya, kita ambil lagi. Oke. Kak Mulia. Kak Mulia. Kak Mulia, silakan Kak Mul. Ada Kak Mulnya? Sejauh apa pemahaman kakak terhadap kita mengajar PJOK yang efektif? Ya. Ayo. Ada Kak Mul? Panggilan kedua. Panggilan ketiga, Kak Mul.
Ada Kak Mul? Ya. Ada Kak Mulnya? Oke, betul yang dikatakan Kak Ferry dengan memperhatikan aset, bagaimana yang efektifnya pembelajaran itu tergantung sama kakak, strategi kakak memperhatikan peserta didik, diferensiasinya, dengan 9 aspek yang telah kita bahas. Nah, komunikasi efektif, diferensiasi, keselamatan, keterlibatan peserta aktif, memberikan umpan balik, memberikan konten yang bermakna dalam peserta didik kita. Nah, ini yang perlu kita siapkan nantinya. Strategi apa yang harus kita berikan sama dia dengan melakukan pemetaan dulu. Oke. Berikutnya di slide berikutnya kakak. Berikutnya, oke. Nah, sejauh apa pemahaman saya kakak terhadap strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak jawab di kolom chat. Waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan kakak. Oke, Kak Wahyudi, sip. Bergabung Kak Wahyudi. Izin foto Kak. Ya Kak, di kolom chatnya. Halo? Assalamualaikum. Masuk Kak. Ya Kak, kasih Kak. Assalamualaikum. Silakan digunakan kolom chatnya Kakak. Kolom chatnya digunakan Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar Kakak-Kakak? Ya, terima kasih Kak Andika. Kak Wawan, terima kasih. Ya, sejauh mana? Silakan digunakan kolom chatnya Kak. Yudi, keluar lagi.
Ya, saya ulangi, sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik? Oke, ada kak? Bentar kak. Ayo, udah ada kak? Oke, kita aduk. Kita aduk ya. Ini siapa yang muncul, mohon dijawab jawabannya. Oke. Nih, Kak Barina. Ada Kak Barina? Masih ada Kak Barina. Oke, Kak Barina. Sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Silahkan dijawab, Kak. Halo, Kak. Ada kakak? Kak Barina. Tunggu sebentar, Pak. Kak. Tunggu, Pak. Oke, sip. Kita cancel dulu. Kita ambil lagi. Kak Wahyudi. Nah, ada Kak Wahyudi. Kak Wahyudi, sejauh apa Kak Wahyudi memahami terkait tentang strategi mengajar? Ayo. Gimana Kak Wahyudi? Halo, Kak Wahyudi ada? Oke. Kalau tidak, kita minta kepada Kak Muhajah. Bagaimana Kak Muhajah bisa diberikan penjelasannya tentang strategi mengajar? Halo, Kak Muhajah. Ada Kak Muhajah? Kak Ramadhani? Ada Kak Ramadhani? Halo? Kak Ramadhani? Halo, Kak Ramadhani? Oke. Kak Joko gimana, Kak Joko? Halo, Kak Joko? Kak Joko ada? Halo, Kak Muhajah ada? Kak Muhajah ada nak? Oke. Nah, ya bagaimana kakak memahami strategi itu dengan metode pengajaran yang tepat. Berikut adalah penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas. Kakak harus mengetahui tujuan pembelajaran yang jelas. Berikutnya adalah menggunakan media atau teknologi. Berikut adalah penerapan pembelajaran yang aktif. Ya, bagaimana kakak bisa membuat suasana itu lebih aktif dan lebih menyenangkan untuk peserta didik kakak. Berikutnya adalah pengelolaan waktu dan kegiatan. Berikutnya adalah strategi diferensiasi. Tidak lupa pula kakak untuk melakukan umpan balik dan memberikan asesmen untuk peserta didik kakak nantinya. Berikutnya kakak, kita lanjut. Nah, sejauh pemahamannya yang terkait model pendidikan gerak, apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak, waktunya 3 menit, kita gunakan kolom chat untuk diskusi. Silakan kakak.
model pendidikan gerak. Oke, 1 menit lagi Kak. Belum ada aktif kolom chatnya Kak, silakan. Silakan kita gunakan kolom chatnya Kak, masih belum bergerak. Yang tadi aja dulu. Sejauh apa pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak? Oke, sejauh mana pemahaman Kakak? Ini modulnya udah kita bahas semalam. Itu kita tatap muka. Ada yang bisa resen? Langsung jawab, silahkan. Ada? Pendidikan yang di dalam menerapkan konsep gerak secara langsung dan tidak langsung kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Ferry. Ya, berikutnya lagi Kakak. Nah, ada yang udah kita bahas tentang gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif, ya. Dan juga kita menerapkan pembelajarannya dan mempraktekkan pembelajarannya waktu di kelas itu. Ada yang ditampilkan sama temannya meloncat, ya, yang menekan pada penugasan konsep gerak dan konsep gerak. Oke, terima kasih Kak Joko. Kakak yang lain bagaimana? Oke, konsep geraknya, gerak-gerak dasar. Nah, bagaimana kakak menerapkan ini di dalam memberikan konsep gerak dalam pendidikan gerak di mata pelajaran PJOK? Ayo, kalau kita tidak mengetahui tentang lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, maka kita susah juga untuk memberikan model pendidikan gerak yang diberikan kepada peserta didik kita sesuai dengan diferensiasinya. Oke, kira-kira siapa yang bisa memberikan suaranya? Silakan. Kak Muhaja, gimana Kak Muhaja? Bisa? Ayo, Kak Muhaja.
Kak Joko, bisa? Kak Joko dijelaskan konsep gerak yang tadi, Kak Joko? Ayo, Kak Joko. Kak Ferry Saya kira-kira tempat dulu, Kak. Saya apa, tempat Kak? dulu. Oke, siap, lanjut. Oh, ya, Kak Joko. Oke, siap. Kak Ferry gimana, Kak Ferry? Ya Kak, Bisa dijelaskan Kak Ferry tentang ya. konsep. Oke, Kak. Eh, Konsep gerak dalam pendidikan, menurut saya pendidikan ini dalamnya menanamkan konsep gerak secara langsung atau tidak langsung kepada peserta didik, ya. Di Ya, mana saat kita memberikan materi, di situ kita menyelipkan pendidikan gerak tersebut yang saya bilang secara tidak langsung atau langsung. Mungkin yang secara langsung mungkin jelas melompat atau berlari, atau secara tidak langsung kita membuat sebuah permainan, tetapi permainan tersebut mengacu pada konsep gerak yang ingin kita terapkan. Jadi secara tidak langsung anak-anak dengan bermain dia hati bergembira, tetapi gerak yang kita inginkan pun dilaksanakan dia. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti belajar dari gerak untuk belajar ya Kak Ferry ya. Oke. Kakak yang lain gimana? Ada tambahannya dengan model pendidikan gerak. Nah, berikan aplaus untuk Kak Ferry, Kakak. Silakan Kakak berikan aplaus untuk Kak Ferry. Ada? Oke, Kak Muhajah ada ternyata. Oke, ada lagi? Baru satu orang. Kakak yang lain ada? Oke. Berikutnya dengan ini konsep gerak dasar ini kita mengetahui. Nah, ini konsep dasar gerak tadi dan dasar pendidikan gerak ini konsep dasarnya yang katakan Kak Ferry itu. Yang berikutnya adalah penggunaan model pembelajaran berbasis gerak. Nah, yang semalam sudah kita gunakan adalah sport education model. Nah, semuanya juga ikut aktif dalam mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan motorik. Itu sudah kita lakukan juga semalam. Nah, berikutnya adalah penilaian tahap perkembangan gerak. Bagaimana kakak untuk memberikan tahap perkembangan gerak? Ya, itu dilihat dengan usianya masing-masing. Sesuai dengan usianya, apa sih gerakan yang cocok untuk peserta didik kakak masing-masing. Nah, berikutnya adalah desain kegiatan yang mengembangkan kemampuan motorik. Nah, kita lihat lagi kemampuan motorik peserta didik kita dengan memperhatikan diferensiasinya. Nah, berikutnya adalah penggunaan pendekatan yang variatif dan adaptif. Berikutnya adalah penekanan pada pembelajaran yang berpusat. Nah, ini diferensiasi tadi. Nah, tidak lupa pula kakak untuk melakukan asesmen di dalam model pendidikan gerak. Kakak juga dituntut untuk melaksanakan asesmen. Nah, mengetahui sejauh mana peserta didik itu menguasai konsep gerak yang kakak atau model pendidikan gerak yang kakak konsep. Nah, berikutnya kita masuk ke slide berikutnya kakak. Oke. Nih, sejauh apa pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kita gunakan kolom chat kakak. Silahkan kakak gunakan kolom chat. Gimana kak? Silahkan. Sejauh apa pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran? Ini semalam kita telah melaksanakan juga tatap muka model pendidikan kebugaran ini bagaimana? Masih ingat kakak kita mengukur denyut nadi maksimal? Masih ingat rumusnya kan? Silakan kakak 2 menit dari 3 menit dari sekarang. Silakan kak. Saya izin sebentar ke kamar mandi.
Ayo kakak, 1 menit lagi kak. Ayo kak. Silakan di kolom chat masih bersih nih kak. Silakan digunakan kolom chat kita. Keterhubungan ya. Yuk silakan digunakan kolom chatnya 1 menit lagi kak. Ayo silakan, ada yang resen kak, silakan. Silakan, kalau ada yang resen silakan angkat tangannya. Berikan jempolnya kak, masih dengar suara saya kak. Tolong berikan jempolnya. Halo. Oke, memperhatikan peserta didik. Siap, terima kasih Kak Ferry. Kakak-kakak yang lain bagaimana Kak Muhajah? Gimana Kak Muhajah? Silakan bisa dijelaskan Kak Muhajah langsung. Kita minta kepada Kak Muhajah untuk bisa menjelaskan ini. Ayo Kak. Ayo Kak Muhajah. Silakan Kak Muhajah. Kak Ramadhani. Silakan Kak Ramadhani. Silakan Kak Ramadhani. Ada Kak Ramadhani? Kak Muhajir. Silakan Kak Muhajir. Pembelajaran dapat menekankan pada, bisa dijelaskan Kak Muhajir? Bisa dijelaskan Kak? Iya Kak. Oke, makasih Kak Muhajir. Jadi di sini yang model pendidikan kebugaran menjadi dalam pendidikan jasmani itu menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif. Nah, di sini semakin aktif peserta didik itu bergerak, maka bisa dipastikan kebugaran jasmani itu akan semakin meningkat. Karena itu ukurannya semakin aktif kita bergerak, udah pasti kebugaran jasmani itu makin meningkat ketimbang dibandingkan dengan peserta didik yang mungkin yang tidak aktif. Ya. Sip. Terima kasih Kak Muhajir. Berikan jempolnya Kakak untuk Kak Muhajir. Silakan Kakak berikan jempolnya untuk Kak Muhajir.
Oke, Kak Ferry. Kakak yang lain bagaimana? Kak berikan jempol. Oke. Makasih Kak Muhajir. Oke. Dalam pendidikan gerak itu kebugaran ini telah kita praktekkan juga semalam di dalam keadaan luring, yaitu ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Pertama adalah penguasaan konsep dasar pendidikan kebugaran, yaitu unsur-unsur kebugaran itu semuanya udah tahu kakak dan tujuannya kemana dan arahnya juga kemana. Berikutnya adalah pemahaman tentang model pendidikan kebugaran, yaitu dengan FIF semalam ya, FITT. Nah, ini yang harus kita ingat. FITT ini yaitu adalah pedoman yang menjelaskan cara aman menerapkan 5 prinsip pelatihan kelebihan beban, keterampilan perkembangan spesies dan individualitas dengan mengenai frekuensi, intensitas waktu, dan jenis kegiatan. Nah, semalam juga kita sudah dijelaskan juga oleh Kak Lias juga menjelaskan tentang FITT ini. Dan berikutnya adalah penerapan aktivitas yang terstruktur. Nah, bagaimana kakak bisa membuat terstruktur. Berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebugaran. Nah, lihat arah kebugarannya kemana dan bagaimana kakak memberikan kebugaran itu kepada peserta didik kakak. Berikutnya adalah penyesuaian kegiatan berdasarkan usia dan kemampuan siswa. Kakak lihat usianya, kakak lihat kemampuan peserta didik. Berarti diferensiasinya kita lihat juga kakak. Jangan hanya menyampaikan materi aja, tetapi diferensiasinya juga harus diperhatikan. Oke, kakak, kita lanjut ke set berikutnya. Ya. Sejauh apa pemahaman kakak terhadap sport education model? Ini sudah kita terapkan juga kakak. Silahkan dibuat di kolom chat kakak. Sejauh mana kakak memahami tentang terkait sport education model ini? Silakan kakak buat di kolom chat. Waktunya 3 menit dari sekarang kak. Juli, Kak Agus, Kak Wawan nih. Satu menit lagi kak. Kita gunakan kolom chatnya kak. Silakan kak, kolom chatnya.
Ini telah kita lakukan semalam nih Kak. Cocok nggak sport education model ini kita laksanakan pada jenjang usia SD ini? Silakan Kak, kapan kita gunakan sport education model ini di dalam pembelajaran, apakah itu dalam intra, ekstra, atau kurikuler? Oke, belum bergerak kolom chatnya Kak. Belajar sidik mendidik siswa menjadi pemain yang kompeten dan bijaksana dan pengetahuan dan sukses karena dalam sport edukasi sudah biasa memberikan pengalaman otentik keadaan yang sebenarnya. Ya, betul. Kebenaran dan kesesuaian antara sesuatu dengan yang aslinya. Dengan kenyataan yang sebenarnya Kak Fajar ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan sepanjang hayat. Nah, ini model pendidikan sepanjang hayat juga nih. Ya, kakak-kakak yang lain bagaimana nih? Baru satu orang, baru satu Kak Fajar dulu. Kakak yang lain? Silakan Kak. 2 menit lagi. Nah, Kak Ferry gimana Kak Ferry? Atau langsung Kak Ferry bisa dijelaskan? Ada Kak Ferry? Sam, adalah ini langsung pembelajaran diberikan agar semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dalam suatu bidang olahraga sesuai dengan kemampuannya. Sip, mantap. Yang lain gimana? Bu Kak Muhajah, gimana Kak Muhajah? Halo, berikan jempolnya satu Kak Muhajah. Oke, kakak yang lain gimana Kak Agus? Silakan Kak Agus. Kak Agus, gimana Kak Agus? Ada Kak Agusnya? Kak Agus, Kak Wawan. Halo. Halo Kak Agus, Kak Wawan. Silakan Kak Agus, Kak Wawan. Ayo. Nah, ini kata Kak Fajar, saya bacakan. Pendidikan siswa menjadi pemain yang kompeten, bijaksana, berpengetahuan, dan antusias karena dalam sport edukasi model biasanya memberi pengalaman yang otentik. Nah, keadaan yang sebenarnya kebenaran atau kesesuaian antar sesuatu dengan yang aslinya, kenyataan yang otentik ya, kenyataan yang sebenarnya ya, betul. Kak Ferry, SEM adalah metode pembelajaran yang memberikan agar semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dalam suatu bidang olahraga sesuai dengan kemampuannya. Oke, betul. Ya, menurut kakak yang lain gimana? Menurut Kak Muhajir, kira-kira gimana Kak Muhajir? Atau Kak Mulia? Kak Mulia, gimana Kak Mulia? Oke. Baru 2 orang. Oke, Kak. Nah. Terkait dengan sport education model pendidikan olahraga, ada poin-poin yang harus kita ingat. Yang pertama adalah pemahaman tentang tujuan dan prinsip dasar education model. Nah, tujuannya kemana dan prinsipnya bagaimana. Kedua, penguasaan struktur dan tahap dalam sport education model. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah penerapan yang variatif bagi siswa. Keempat,
fokus pada kompetensi sosial dan pengalaman kerjasama. Ini berikutnya adalah pengorganisasian musim yang berkelanjutan. Yang berikutnya adalah penilaian kerja siswa dalam sport education model. Ketujuh, penerapan aspek kompetitif secara sehat. Ini prinsip ini yang harus kita ketahui di dalam memberikan pembelajaran sport education model. Oke, kakak, kita lanjut berikutnya. Slide berikutnya adalah sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik. Apa pemahaman kakak terhadap sport model education terhadap paradigma pada peserta didik ini? Ini sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik ya? Silahkan kakak jawab di kolom chat dengan waktunya 3 menit dari sekarang kakak. Yuk dimulai kakak. Silakan kakak. Kita gunakan kolom chat, kalau raise hand langsung juga boleh kakak. Satu menit lagi kak. Satu menit lagi, kolom chatnya masih kosong kak. Ya, 1 menit lagi. Kolom chatnya masih kosong. Oke, jadi menurut saya semantik dapat memberikan manfaat bagi siswa dan guru. Terima kasih Kak Fajar. Kakak yang lain gimana, kakak? Silakan. Kakak yang lain gimana?
Kak Agus, asesmen otentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran. Ya, mantap. Silakan Kak. Kak Muhajir, gimana Kak Muhajir? Kak Agus, bisa dijelaskan Kak Agus? Ada Kak Agusnya? Bisa Kak Agus? Ayo Kak Agus. Kak Muhajah, ada Kak Muhajah? Ayo, ada Kak Muhajah ya? Kak Muhajah ada? Hadir Kak. Maaf Kak, tadi ada guru yang mau upload video UKIN, jadi saya yang ngedit videonya, jadi tadi dia ke rumah. Oh siap. Oke maaf, ada Baru kendala gabung saya lagi. bantu orang ya. Siap, lanjutkan. Kira-kira gimana Kak? Oh, Apa-apa, ini enggak mengenai, sebenarnya saya belum paham kali mengenai asesmen otentik ini. Ya, Tapi semalam kan udah membuat semacam aksi nyata itu, jadi Ya. sambil membuat karya itu sambil mempelajari gitu ya Kak. siap. Kalau saya pahami di situ asesmen otentik ini penilaian yang mencerminkan dari situasi nyata, tidak lari dari konteks mengukur pemahaman peserta didik melalui keterampilan yang nyata ya Kak setelah melakukan kegiatan. Sebenarnya tidak lari dari apa yang akan dinilai maksudnya Kak. Di mana tingkat peningkatannya setelah melakukan kegiatan dan capaiannya serta memperbaikinya Kak. Memperbaiki setelah adanya asesmen otentik ini, penilaian setelah melakukan kegiatan atau keterampilan yang telah dipraktekkan. Gitu ya Kak. Siap. Terima kasih Kak Muhajah. Yuk berikan aplaus untuk Kak Muhajah sama-sama kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Muhajah. Kak Ferry, terima kasih. Berikutnya tentang asesmen otentik. Ya ada aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan atau kita lihat, yaitu tentang konsep asesmen otentiknya seperti apa dan tujuan dan arahnya. Tujuan itu harus jelas ini. Yang kedua adalah penerapan berbagai jenis asesmennya, ya, baik bentuk itu portofolio, presentasi, proyek, atau praktek langsung, unjuk kerja. Kita lebih sering kita adalah praktek langsung kan kalau di olahraganya. Berikutnya adalah kemampuan merancang tugas otentik seperti apa. Itu udah kakak-kakak kelompok-kelompokkan, berkembang, belum berkembang, kurang berkembang, dalam tahap berkembang. Penggunaan rubrik ini udah jelas semalam udah kakak rancang juga. Dan tidak lupa kakak nantinya adalah setelah melakukan asesmen otentik, kakak-kakak memberikan umpan balik terhadap peserta didik kita. Nah, ini jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Karena kalau tidak ada umpan balik, kasihan sejauh mana sih peserta didik kita itu telah memahami materi atau tujuan pembelajaran yang telah dicapainya. Oke, kakak kita lanjut ke berikutnya. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Ini harus keterampilan pedagogik guru BJK yang berpusat pada peserta didik. Yang di atas tadi adalah harus kita kuasai secara bersama-sama kakak untuk memberikan keterampilan pedagogik guru BJK yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya kakak ini perlu menjelaskan tugas aksi nyata. Izin kak minum sebentar. Nih kakak-kakak, ini kakak akan membuat aksi nyatanya.
Nanti kalau nanti kita diskusikan. Itu pengantar. Setelah kakak memahami semua modul 1 dan 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini semalam kakak telah melaksanakan refleksi juga. Nanti mana yang kakak pakai nanti ada. Berikutnya, pengantar tugas kakak, keterampilan merancang pelaksanaan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKK PJOK. Keberpusatan pada peserta terpusat dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B-nya adalah menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C adalah merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan. Pertama adalah RPP atau modul ajar yang sudah membuat rencana asesmen otentiknya dan merekam video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, dan kegiatan pembelajaran akhir. Nih, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Dan refleksi pasca pembelajaran. Dan kelima adalah testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP, modul ajar, dan video yang diunggah. Ini udah ada kakak yang membuat semalam. Ini aksi nyata kakak nih. Silakan ditanya kakak kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya dulu. Silakan kak. Ada yang ditanya kak? Nah, ini kakak. Izin kak. Oh iya, siap. Lanjutkan Kak Ferry. Izin bertanya, Kak. Siap, lanjut. Di situ dijelaskan rekaman kegiatan video yang kegiatan intinya maksimal 30 menit, Kak. Ya. Berarti kalau digabungkan dengan kegiatan awal dengan refleksi, kegiatan penutup, kegiatan akhir tuh bisa berarti lebih dari 30 menit berarti. Iya, betul. Yang intinya saja 30 menit tanpa edit gitu, Kak ya. Ya. Buat aja gini nantinya 40 menit, mungkin 5 menit untuk kegiatan pembelajaran awal, 30 menit kegiatan inti, kegiatan penutupnya 5 menit, 3 menit, 2 menit untuk refleksi. Nah, testimoni peserta didik ini terpisah juga nanti nggak apa-apa Kak Ferry. Testimoni ini kan kita minta pandangan peserta didik, berbeda dengan refleksinya kan? Iya. Nah, jadi di sini ya kalau memang ini tergantung kakak yang merancang nantinya sesuai dengan modul atau RPP yang kakak buat. Nah, dia tidak perlu editan, yang penting cukup di dalam itu kegiatan inti. Ini saya simpulkan ya. Cukup di dalam situ adalah kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran awal berarti pemanasan kan, mulai dari prosesnya, nggak usah dari kelas langsung aja di lapangan itu. Bagaimana kakak di lapangan langsung aja buat ini di lapangan. Habis itu kegiatan intinya bagaimana, langsung aja lakukan di lapangan itu. Kegiatan penutupan langsung aja di lapangan. Nah, refleksi langsung juga di lapangan itu. Nah, testimoni ini berbeda nih nanti pertanyaannya. Pertanyaan apa yang kakak berikan sama peserta didik nantinya. Nah, boleh kakak ambil berapa orang peserta didiknya, apakah 1 cowok, 1 cewek, silahkan. Refleksi ini boleh kakak rancang seperti apa refleksi yang menurut kakak anak-anak bisa melakukan refleksi.
Mungkin kalau kakak ambil di kelas 1, mungkin dia untuk bicara masih kurang, kayak yang izin kakak yang SD. Mungkin menggunakan testimoni menggunakan emote, gambar orang senyum atau gambar orang marah, gambar orang ini. Kira-kira dibuatkan kolomnya, kira-kira di mana yang anak-anak ini lebih cenderung isinya. Gitu Kak Ferry. Ada lagi kakak yang lain? Gimana Kak Ferry? Halo, Kak Ferry? Oke, Kak Ferry. Kak Muhajah, gimana Kak? Izin Kak. Ya. Ini kan kita buat video pembelajaran baru lagi gitu Kak. Ya. Berarti kan semalam kita udah pernah buat video pembelajaran yang 30 menit. Berarti ini kita buat Ya. RPP baru lagi gitu Kak, atau modul ajar yang baru? Ya, mungkin yang semalam tuh kakak bukan membuat asesmen otentik ya. Yang di Ya, sini ya, Kak. diminta asesmen otentik. Ya. Jadi nanti semalam tuh bukan asesmen otentik yang sudah sebagian saya tengok. Tinggal merubah asesmen otentiknya aja menurut saya lagi. Nah, dipindahkan aja asesmen otentiknya, dirancang asesmen otentiknya, dah. Di situ udah ada materinya saya lihat, di situ ada tujuannya, langkah-langkahnya udah ada, tinggal asesmen otentik yang akan dirapikan. Nah, terus boleh kakak ulang lagi merekamnya. Oke Kak? Masuk ke draft boleh, ke YouTube juga boleh nantinya. Nanti kalau tidak ada, ini sejalan ya, antara modul aja dengan FPP-nya sejalan ya Kak ya. Maksudnya kalau tidak ada linknya di situ nantinya, di bawah sekali di RPP kakak, sematkan link kakak di situ. Link video pembelajaran aksi nyata. Gitu. Oke Kak, kakak yang lain juga. Gimana Kak Muhajah? Izin Kak? Kak Ferry? Siapa yang keluar nih? Kok banyak keluar? Mati lampu di sana mungkin dah. Kak Fajar Sidik gimana? Ini yang di Tanjung Medan keluar semua. Kak Agus, aman Kak Agus? Izin Kak Agus? Halo Kak Agus? Kakak yang lain ada yang ditanyakan? Berikan jempolnya Kak. Oke, kita lanjut Kak ya. Nah, penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari ke-6 tindakan. Nah, penugasan mandiri modelnya adalah penugasan mandiri, praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Aspek dinilai lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini kakak melakukan refleksi dengan baik dan benar nantinya bagaimana kakak melakukannya. Nah, berikutnya kakak kembangkan RPP atau modul ajar. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, dapat melalui dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah ada. Kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik backward design. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, berikutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK,
memanfaatkan sumber daya berbasis kegiatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran ini. Kamu aja masuk lagi, terima kasih kamu aja. Ini nanti berikutnya, inilah. Nah, D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kondisi sekolah Anda. Andanya penerapan rancangan asesmen otentik pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP, modul ajar implementasi penilaian asesmen otentik. Pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian, unggah, upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, rekaman video pada pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas pada LSS sesuai dengan alur yang ditentukan selama due date pada LMS. Ini due date-nya adalah tanggal 18 terakhirnya, Kak. Kakak ya. Ini Kak, saya ulangi lagi, nanti di dalam RPP itu adalah pilihannya ada 3, yaitu adalah model pendidikan gerak, yang kedua adalah model pendidikan kebugaran, atau sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ya kalau saran saya lebih baiknya adalah model pendidikan gerak aja, karena maaf kita lebih banyak kelas bawah banyak nih. Kecuali Kak Fajar, Kak Lias kelas-kelas tinggi. Jadi kalau di bawah ini pendidikan geraknya, model pendidikan gerak yang lebih cocok menurut saya. Tapi tergantung kakak nantinya. Ini dah kakak terapkan juga. Sesuai dengan CP 2004 itu ada model pendidikan gerak juga ada di situ. Nah, tinggal kakak-kakak memilihnya dan tujuan pembelajarannya dan merancang ATP-nya. Arah tujuan pembelajarannya juga kemana. Oke, nanti ada tanya jawab kita nanti kakak. Oke, dirancang. Ada pertanyaan di sampai sini kak? Ada pertanyaan? Kak? Oke, lanjut ke bawah. Nah, aspek penilaian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini aspek penilaiannya adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu 1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, interaktif adalah timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Pemberian motivasi dan pemberian emosi, penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, B, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 1, pembukaan proses pembelajaran bagaimana kakak nantinya. Kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. 3A, pengembangan konten. 3B, umpan balik. Waktu belajar akademis. 4, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6, penerapan pelajaran berbasis model. Model apa nanti yang nak kakak gunakan? Penutup proses pembelajaran. C adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Nah, ada yang ditanyakan Kak? Ada yang ditanyakan sampai di sini Kak? Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini setelah kakak, ini proses penilaiannya yang ada di dalam situ Kak ya. Di aspek penilaian ini dari modul ajar dengan video kakak-kakak. Ini yang akan saya perhatikan ketiga aspek ini. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar kondusif. Yang berikutnya adalah menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Yang terakhir adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini yang 3 ini akan saya lihat nantinya Kak dalam video kakak itu. Nah, berikutnya kakak, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang ada, yang kakak ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi, tahap pertama adalah tentang what, atau mengali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai modul 1.5. Tahap kedua adalah tahap pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan sampai dengan 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, yang terkait dengan proses evaluasi dan merancang perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Berikutnya, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, berikutnya, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Berikutnya, bersikap selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa itu atau ide penting. 4. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan secara pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah di proses PKG ini. Nah, berikut ini tahapannya kakak. Nah, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini no what. Nah, ini peserta mampu mendeskripsikan tindakan mengajar terkait aspek instruksional dan manajer kelas. Peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajar pembelajaran. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. So what? Ini dah ada petunjuk di sini. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya, pelajaran. Ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Berikutnya adalah no what. Peserta mampu mengevaluasi, merancang perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional dan atau manajerial kelas. Kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya, pembelajaran. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini ada sangat baiknya kalau 3 kriteria, kalau 2 kriteria baik, kalau cukup 1 kriteria, kalau peserta belum mampu mendeskripsikan baru 1 kriteria. Ini kakak-kakak lini masanya. Ya, hari ini kita sudah perancangan hari ini setelah selesai. Ini persiapan nanti penyusunan aksi nyata kakak. Pertama adalah membuat modul ajarnya. Kedua adalah menyusun aksi nyata perbuatan video pembelajaran. Tahap kedua. Tahap ketiga adalah upload modul ajar video rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Mulai besok dari hari Senin
Kita insya Allah jumpa lagi di tanggal 15 kakak. Nah, penilaian karya nyata refleksi setelah upload EPP modul ajar dan video pembelajaran. Ini 4. Yang kelima adalah refleksi aksi nyata tetap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata ini. Nah, ini nanti kita ini selama lebih kurang 10 hari kakak untuk melakukan pembuatan aksi nyatanya kakak. Berikutnya kakak, nah diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak tanya, kira-kira apa yang ditanyakan tentang hasil yang tadi. Silakan kakak. Silakan kak. Halo? Ada Kak Muhajah? Mau ditanyakan Kak Muhajah? Silakan kakak bertanya. Ayo kakak. Kak Ferry, ada yang tanyakan Kak Ferry? Mantap Kak, pas. Kak Muhajah, Kak, tentang ini, ada yang mau ditanyakan? Kak Agus? Ada yang mau tanya Kak? Nggak ada Kak, udah mengerti. Udah mengerti ya, bagi kakak yang udah pernah melaksanakan UKIN, udah bisa disesuaikan lah dengan modul ini, dengan video ini. Kak, yang lain ada yang mau tanyakan, Nak? Oke, Kak Fajar Sidik bungkus. Mantap Kak Fajar nih katanya. Kak Ferry, Kak Agus izin Kak, tempat saya Kak, kedengaran suara. Oke, sip. Ada kakak yang lain? Tak ada ya. Terima kasih, kalau nggak ada kita lanjut Kak. Di sini saya kuatkan lagi. Nah, bagi kakak-kakak yang telah melihat ini sebetulnya terkait dengan PPG ya. Ya Kak Muhajah ya. Kalau PPG kita ada editan video Kak Muhajah. Izin Kak Muhajah. Iya Kak, saya cuma bantu teman yang PPG nih ngedit video. Edit video ya. Kalau ini nggak perlu diedit, cukup video mentahnya itu aja langsung diupload nggak masalah. Dari tahap awal, inti dan penutupan dan refleksi sama apa tadi satu lagi pematik tadi ya, sama peserta didik tadi. Testimoni Kak. Ya, testimoni nih. Nah itu ada 5 tadi. Terus berikutnya tadi ada tentang model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan sport education model. Yang 3 ini kalau sport education model cocoknya Kak Fajar sama Kak Lias ya, yang udah agak tinggi. Yang kalau di kelas bawah nih model pendidikan keterampilan gerak lah Nak. Iya, model keterampilan gerak ya. Nah itu model pendidikan gerak boleh. Ya, kalau ada satu lagi tadi yang kita bahas adalah model kebugaran jasmani. Nah, berarti di kelas bawah bagus yang geraknya. Ini saran saya. Karena lebih bermakna untuk anak-anak kita nantinya. Karena kita lebih banyak yang di SD nih sama SMP di sini. Nah, mungkin kakak yang lain ada masukannya. Ini Kak Muhajah udah terbayang sama dia kata Kak Muhajah tentang model pendidikan gerak. Kakak yang lain silakan gimana? Oke, kakak yang lain gimana kira-kira? Sesuai dengan itu? Nah, oke, kita diskusi. Ada nampak Kak? Oke, ini penutupnya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas apanya. Cakep. Masih nampak ada
keluar saya tadi ya. Ntar dulu Kak, saya izin ntar dulu. Nampak Kak? Muncul Kak? Muncul ya? Sebentar Kak, saya mohon ngambil foto dulu. Dari tadi lupa fotonya, kelihatan. Ntar Kak ya, coba. Sebentar Kak, izin sebentar Kak. Ini, yang tadi Kak Ferry. Oke, kita udah di penghujung. Oke. Terima kasih Kakak atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan aksi nyata ini bisa diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menumpuk, sehingga bisa kita menyiapkan untuk tahap berikutnya. Izin tutup Kakak. Bentar, satu lagi. Oke, izin saya stop dulu. Kita foto bersama dulu, Kak. Mohon dibuka kameranya, Kak. Ya, mohon dibuka kameranya, Kak. Oke, Kak Fajar, Kak Ferry, ya. Terima kasih. Ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya, Kak Muhajir baru buka kamera, Kak Agus ya. Ulang lagi ya. Oke, satu kali lagi ya. Oke, Kak Muhajir, terima kasih. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya stop dulu.